Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa dan bisa merayakan hari Lebaran Idul Fitri ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ketika di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang pengaruh jadidisme dan komunisme dalam dinamika Islam di Asia Tengah. Dalam perkembangan Islam di Asia Tengah sendiri terdapat fenomena baru yang mana dalam fenomena tersebut terdapat dinamika dan peran ulama. Ada juga perubahan mentalitas dan gerakan yang cukup dramatis di kalangan kelas terdidik di Asia Tengah pada era awal abad ke-19 dan awal abad ke-20. Jumlah mereka yang terdidik di sekolah gaya Eropa kian meningkat, yang mana mereka itu yang dalam perkembangannya menjadi benih-benih intelektual sekuler di kemudian hari. Sekolah-sekolah bergaya Eropa atau biasa disebut sekolah Barat, itulah yang kemudian memperkenalkan gaya berpikir baru yang turut mewarnai dinamika pemikiran Islam di wilayah Asia Tengah. Sementara di pihak lain, kalangan ulama mulai cemas dengan perubahan semacam itu, yang mana mereka khawatir akan identitas Muslim lenyap seiring dengan masifnya identitas Eropa yang diusung oleh para alumni sekolah bergaya Eropa. Hal ini juga mendorong kecenderungan kian bertumbuhnya sikap konservatisme di kalangan para ulama, yang mana seperti yang dijelaskan baru sebelumnya itu terdapat dua kubu di dalam dinamika Islam, yang mana dinamika Islam dalam bagian ini yaitu tentang pendidikan atau pengajaran, yang mana yang satu kubu yang modern atau yang ingin adanya perubahan dalam pendidikan Islam. Di sisi lain terdapat juga kubu yang khawatir akan perubahan modern itu, yang mana ditakutkannya akan hilang secara tidak langsung atau sedikit-sedikit identitas Muslim itu sendiri karena tergerus oleh pola pikir Barat yang mana itu sangat jauh dari Islam itu sendiri. Terdapat dua kecenderungan itulah yang mewarnai pemikiran Islam modern di wilayah Asia Tengah. Dua kecenderungan itu adalah jadidimisme dan komunisme. Istilah jadidisme dan komunisme merupakan istilah yang populer di Muslim Soviet, termasuk di antaranya beberapa wilayah di Asia Tengah. Pada mulanya, istilah tersebut mengacu pada perbedaan cara pandang dalam metode pembelajaran dan pengajaran. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa jadidisme merupakan gerakan reformasi, terutama terkait dengan reformasi sistem pendidikan Islam yang lama di kalangan intelektual Muslim Asia Tengah, khususnya di wilayah Uzbekistan dan Tajikistan. Pada pergantian abad ke-19 dan ke-20 dan sempat menghilang pada akhir tahun 1920-an di bawah tekanan rezim Soviet. Yang mana gerakan jadidisme ini tidak saja menjadi bahan perbincangan atau menjadi topik utama di lingkungan akademik Kazakhstan, melainkan lebih dari itu, yang mana jadidisme sendiri tidak hanya menjadi topik pembicaraan utama di wilayah Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan, yang mana topik tentang jadidisme sendiri sudah mulai dibicarakan oleh banyak orang di luar wilayah itu. Ada dua fenomena di penghujung abad ke-19 yang melatari munculnya gerakan jadidisme di lingkungan masyarakat Muslim yang berada di bawah bayang-bayang Rusia. Yang mana seperti kita ketahui sebelumnya
yaitu Uni Soviet ya. Yang pertama, siswa Tartar mengalihkan perhatian dan dari Madrasah Bukhara. Di masa lampau, Bukhara dan Samarkand merupakan wilayah yang menjadi magnet para santri kelana untuk mendalami pengetahuan agama. Bukhara dan Samarkand memiliki pengaruh yang luar biasa dalam perkembangan keilmuan keagamaan di wilayah Volga. Bersama rombongan para pemuda Tartar berkelana dengan semangat pencarian pengetahuan di institusi terkemuka di Bukhara dan Samarkand. Namun, di penghujung abad ke-19, Muslim Volga mulai mengambil jarak dengan Bukhara dan mulai belajar di sekolah-sekolah Rusia. Kedua, mulai ada pengaruh Salafi yang datang dari Mesir dan Hijaz, khususnya setelah tahun 1890-an. Gagasan-gagasan Salafisme dari Timur Tengah mulai menyebar di wilayah Asia Tengah, yang mana ini sebagai dampak dari pengembangan media cetak pada saat itu. Pengaruh Salafisme sendiri juga terjadi karena para siswa Tartar yang berkelana ke wilayah Timur Tengah seperti Damaskus, Beirut, Kairo, dan Hijaz. Persentuhan mereka dengan iklim Timur Tengah juga meningkatkan penerapan mereka akan gagasan-gagasan Salafi. Yang mana di wilayah Asia Tengah sendiri diawali dengan para santri Tartar sendiri yang mana bisa disebut dengan santri kelana yang mana mereka menuntut ilmu sampai wilayah Timur Tengah dan membawa ilmu tersebut di wilayah asalnya masing-masing. Dua fenomena penting itulah yang kemudian melatari munculnya tren Islam baru di wilayah Asia Tengah sebagai bagian dari respon terhadap modernitas. Reformasi religius merupakan bagian dari gerakan purifikasi dalam Islam. Gerakan ini melanjutkan sepak terjangnya dalam bentuk berbeda, yaitu gerakan jadidisme. Secara garis besar, baik gerakan reformis religius maupun jadidisme sekuler memiliki kesamaan visi, yaitu transformasi masyarakat. Gerakan reformis religius ini mengampanyakan idealisme Islam awal yang dikenal dengan salaf. Gerakan ini tidak saja mengadvokasi persoalan pendidikan dan pemikiran keagamaan, melainkan juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk status perempuan, reformasi hukum Islam, dan ekonomi. Dan gerakan ini beranggapan bahwa kemunduran Islam diakibatkan oleh salah paham terhadap apa yang disebut sebagai true Islam. Mereka meyakini dengan cara kembali pada purifikasi keyakinan dan dinamisme salaf, maka keunggulan Islam akan diraih kembali. Dalam konteks ini, reformisme religius sebagai bagian dari jadidisme sama dengan salafisme atau wahabisme. Di pihak lain, jadidisme sekuler memperjuangkan ide dan perhatian yang sama, yaitu transformasi masyarakat. Hanya saja, keduanya memiliki perbedaan cara dalam memperjuangkan idenya dalam rangka revitalisasi masyarakatnya. Untuk mengatasi kemudahan tersebut diperlukan pembenahan dan bidang pendidikan. Kelompok ini mengusulkan apa yang disebut dengan usul jadid, metode baru dalam pendidikan dan pengajaran. Isu inilah yang menjadi isu pertama melahirkan perdebatan antara jadidisme dan kodidisme yang menjadi tren ketiga sebagaimana kategorisasi yang dibuat kalender yang mana seperti yang disebutkan sebelumnya. Perdebatan antara gerakan komunisme dan jadidisme di wilayah Asia Tengah sendiri yang berlangsung pada akhir Imperium Rusia dan awal Uni Soviet memikat perhatian para sarjana baik Barat Rusia maupun Asia Tengah. Yang mana sebelumnya yang menjadi topik pembicaraan adalah jadidisme, akan tetapi setelah seiring berkembangnya waktu tidak hanya jadidisme akan tetapi komunisme sendiri. Yang mana komunisme sendiri yaitu yang menolak tentang eh, adanya modernitas dalam pendidikan Islam di wilayah Asia Tengah yang mana mereka takut akan identitas Muslim yang tergerus oleh perkembangan eh, modernitas dari sekolah-sekolah Barat tersebut yang mana dua kubu ini saling mengutarakan pendapatnya masing-masing yang mana secara gampangnya bisa disebut dengan tidak mau mengalah yang mana sering juga menimbulkan perseteruan yang mana tidak sampai mengakibatkan konflik.
Di sisi lain juga beberapa masyarakat di wilayah Asia Tengah juga me- merasa bahwa kemunduran Islam ini karena kita tidak mau mengikuti modernitas yang ada, tidak mau mengikuti alur perkembangan zaman yang ada, dan di kubu yang lain mereka beranggapan bahwa kita telah lupa akan Islam, kita kurang mendalami Islam dan terlalu sibuk dengan sibuk dengan urusan duniawi yang mana kita lupa dengan ilmu agama yang harusnya kita pelajari dan kita bisa praktekkan atau kita bisa lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kesimpulannya yaitu kodemisme dan jadidisme ini adalah suatu perbedaan pendapat yang mana itu sama halnya dengan di Indonesia juga pada tahun sekitar masa-masa penjajahan Belanda yang mana terdapat beberapa orang yang ada yang menganggap ya kasusnya seperti sama dengan jadidisme dan kodemisme, yang mana di sisi lain mereka mendukung adanya perubahan dalam pendidikan, yang mana mengikuti alur modernitas, yang di sisi lain mereka tidak mau akan tersebut karena akan ditakutkannya terdapat akan tergerus identitas Muslim secara tidak langsung karena dipengaruhi oleh gaya Barat, yang mana seperti kita tahu gaya Barat sendiri tidak sesuai dengan Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.